وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Saya memahami bahwa ternyata di dalam Islam Jamaah ini ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam akidah, sehingga total dalam kurang lebih 8 tahun 9 tahun saya ibaratnya di sana itu masih bunglon, belum bisa terang-terangan. Kenapa? Karena kalau sampai terang-terangan, menurut mereka kepahaman berubah. Kepahaman berubah, maka pasti saya sudah ditendang dari awal. Mungkin dipulangkan. Nah, saya tekadnya saya harus selesai cari ilmu ini, harus sampai selesai. Itu tarawih mulai 2001 Ustaz? Masuk ya 2002 awal. 2002. Wa ulaika humul muflihun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana sudah kita jadwalkan bersama, insyaallah di sesi yang ketiga ini kita akan dialog interaktif dengan beliau Fadilatul Ustaz Khalil Bustami LC Hafidhahullah Ta'ala, dan insyaallah 30 menit ke depan. Apabila ada molornya sedikit, mohon dimaafkan insyaallah. Jadi nanti melihat pada situasi dan kondisi. Insyaallah nanti selepas dialog kita tunggu, tidak langsung iqamah 10 menit untuk berwudu. Bagi yang belum berwudu nanti kita tunggu. Jadi yang tidak berwudu sekarang bisa nanti insyaallah ta'ala. Baik, langsung kita saja kita persilahkan kepada beliau. Pertama, Ustaz, kami ingin mengenal antum secara personal pribadi. Mungkin antum bisa menjelaskan kepada kami latar belakang antum, nama lengkapnya, tanggal lahirnya, mungkin jumlah putranya saja, nggak usah jumlah istri. Jumlah putranya berapa, sekarang tinggal di mana, mengasuh pesantren apa. Itu mungkin secara personal dulu, ya seperti sirah dzatiyah, biodata ringkas. Kemudian nanti kami akan bertanya tentang bagaimana kisah perjalanan beliau sampai beliau rujuk ke manhaj as-salafus saleh. Monggo tafadhal masykuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du, dengan waktu yang singkat ini berarti ceritanya juga harus disingkat. Kalau ceritakan semua bisa sampai besok lagi. Baik, saya nama lengkapnya Muhammad Khalil Asy'ari Bustami. Bustami nama bapak saya. Saya lahir di Madura. Asli orang Madura. Tapi antum lembut sekali Ustaz, seperti orang Jawa. Lembut sekali. Allah ya. Nah, saya usia 13 insyaallah, kurang lebih 13 tahun atau 14 tahun pindah ke Kediri. Jadi kebetulan di Madura bapak saya juga seorang kiai dan memiliki pesantren. Lalu dalam perjalanan beliau masuk bergabung dengan dulu namanya Darul Hadis. Nasib saya itulah yang kalau boleh saya sesali. Saya tidak berada di golongan ini. Tapi perjalanan qadar Allah alhamdulillah membawa kita kepada hikmah yang sangat luar biasa. Lulus SMP saya dipondokkan. Sekitar tahun berapa Ustaz? 88, 89.
Setelah saya ikuti pondok tersebut 1 tahun, saya diangkat jadi ustadz. Walaupun bacaan masih 14 tahun, belum balik. Jadi saya tampil di depan umum berikan khutbah, atau saya masih pendek gitu, kecil. Mungkin teman-teman pada tahu itu. Kenapa? Mungkin bukan karena dilihat kemampuannya saya jadi ustadz, karena memang mereka rata-rata ya pokoknya bacaannya bagus, pemberani, ngomongnya teteh secara Jawa. Nah itu diangkatlah jadi ustadz. Sekitar tahun 95 sesudah SMA ya, kurang lebih saya sudah SMA. Lalu saya berangkat ke Mekah untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi sekitar 7 tahun di Pondok Kediri ya Ustaz ya? Kurang lebih 7 tahun, 6 tahun 7 tahun, Masya Allah. Berangkat ke Mekah, saya mabit atau tinggal di sana 2 tahun. Ya, 2 tahun untuk menghafalkan Al-Quran. Namun saya memang belum bergabung ke majelis-majelis ilmu saat itu. Jadi hanya sekedar menghafalkan Quran karena doktrin yang saya terima saat itu bahwa di Masjidil Haram itu sudah tidak murni lagi. Sudah bukan Quran hadis yang murni menurut golongan Islam Jamaah. Dan nggak murni lagi Quran. Jadi saya dalam kondisi takut, ngeri ya, kadang-kadang lewat gitu aja. Ketika mendengar dalil yang biasa dibacakan di dalam, loh kok sama, tapi nggak berani. 2 tahun itu, sampai kita selesai, saya 7 bulan, kurang lebih 7 bulan saya sudah selesai menghafalkan, lebih dari itu untuk murajaah, sampai 2 tahun. Singkat cerita saya kembali ke Indonesia, saya diambil menantu Masya Allah. oleh imamnya Islam Jamaah yang kedua. Imam kedua namanya Bapak Haji Syekh Abdul Zahir. Saya jadi menantu, ya bagaimana menantu lah, mungkin dibilang menantu emas ya menurut mereka karena sudah dari Mekah. Iya, Masya Allah. Disitulah singkat cerita lagi, singkat aja, saya akhirnya kembali ke Mekah lagi mulai tahun-tahun itu 98 sampai sekitar tahun 2000. Kadang di Mekah setengah tahun, di Indonesia setengah tahun, beberapa bulan balik lagi gitu sampai tahun 2000. Jadi sekitar 97 panjenengan menikah ya? Ya 98. 98. Ya. Mendapatkan putrinya imam yang kedua. Ya, betul. Yang sekarang ibu ya, sekarang ini ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, kemudian kembali lagi ke Saudi ya. Kenapa? Yang akan datang Allah a'lam. Masya Allah. Tadi kan singgungannya begitu. Padahal ikut tuh di belakang. Jadi tahun 98 sampai 2000 saya bolak-balik ke Mekah. Itu pun kondisi masih belum berani. Belum belajar Ustaz? Belum belajar. Belum berani. Nggak berani karena memang menakutkan sekali doktrin itu gitu. Kayak akan membawa ke neraka gitu. Ke neraka. Dulu dicontohkan seperti Bambang Irawan, mereka katakan Pak Bambang Irawan gara-gara mendengarkan di Mekah jadi murtad, menurut mereka murtad dari golongan mereka gitu. Iya, Ci Bambang Irawan Irawan ya. Kemudian Hasyim Rifai. Iya, Hasyim Rifai. Iya, Bapak masih ada beliau. Semoga Allah menyembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi mereka mengesankan seperti itu sehingga saya sampai akhirnya di Islam Jamaah itu kan mereka sangat hulu, sangat mempercayai bahwa ilmu itu harus bersanad. Kalau tidak ada sanadnya berarti tidak mangkul, berarti tidak sah ilmunya, tidak boleh diamalkan, nggak boleh disampaikan. Nah, ketika mereka mau menyampaikan hadis yang Sunan Ibnu Majah, hadis ke-6 dari Kutubus Sittah, mereka bingung, sanadnya hilang, nggak ada, yang ada hanya 5, nggak tahu dibaca apa di mana, Allah a'lam hilangnya gitu. Saya juga tanda tanya waktu itu, kalau hilang kenapa kok nggak dicari di Mekah? Diminta kembali. Ya. Akal sehat saya berkata seperti itu saat itu, sehingga saya 98, 99 saya izin ke mertua, saya balik ke Mekah, saya tak cari sanad ini, nggak mungkin tidak ada. Dulu dari Mekah masa nggak ada. Singkat cerita saya dapatkan sanad itu
ya sekitar tahun-tahun itu 999 dari Syekh Yahya maupun dari syekh-syekh yang lain. Saya dapatkan semacam munawalah atau ijazatul riwayat. Saya kembali, saya laporkan kepada mertua. Ini nyatanya di Mekah ada. Beliau bilang begini, lah ya saya ngutus bertahun-tahun itu. Katanya di Mekah tidak ada kemurnian, tidak ada sanad. Nyatanya ini ada. Beliau bersyukur, bangga, dan akhirnya mengutus saya kembali. Kan saya bilang, saya belum selesai ini, Bah. Kalau hanya sanad ini apa gunanya? Saya bilang, saya nggak belajar ke sana. Ya kamu nanti berangkat ke sana. Berangkatlah di tahun 2001, 2002. Itu yang ketiga kalinya. Ya, keberangkatan ketiga. Lalu mukim sudah di sana sampai 2011 awal. Bersama keluarga, Ustaz? Ya, bersama keluarga. Berangkat anak 3, pulang anak 5. Alhamdulillah. Berarti berbuah di sana. Nah, sekarang berapa, Ustaz? Sekarang 7. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi singkat cerita juga, ketika masuk di sana, mulailah saya mulazamah ke beberapa syekh, termasuk Syekh Yahya terutama Al-Mudarris, kemudian Syekh Al-Harari, guru besar Darul Hadis, kemudian Syekh Ali Adam, muridnya Syekh Al-Harari, Syekh Basmul, dan lain-lain. Jadi kalau sore sampai malam kita mulazamah. Setelah itu beberapa bulan saya masuk di sekolah Masjidil Haram, yaitu Ma'had Al-Haram Al-Syarif. Saat itu saya masuk langsung di Thanawi. Di Thanawi ada i'dadi, ada Thanawi, ada Ali. Ali itu muadalahnya Fakultas Syariah di Ummul Qura maupun di perjalanan waktu. Saya alhamdulillah yang saya rasakan, saya memahami bahwa ternyata di dalam Islam jamaah ini ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam akidah. Sehingga total dalam kurang lebih 8 tahun, 9 tahun saya ibaratnya di sana itu masih bunglon. Belum bisa terang-terangan. Kenapa? Karena kalau sampai terang-terangan, menurut mereka kepahaman berubah. Kepahaman berubah, maka pasti saya sudah ditendang dari awal. Mungkin dipulangkan. Saya tekadnya saya harus selesai cari ilmu ini, harus sampai selesai. Itu Thanawi mulai 2001, Ustaz? Masuk Thanawi 2002 awal. 2002 awal. Jadi sebelumnya antum tadi ngendikan bahwa di komunitas antum sebelumnya tidak ada pelajaran akidah, betul itu, Ustaz? Betul, tidak ada. Bahkan bahasa tauhid itu kayak suatu yang aneh. Yang paling mereka istilahnya itu tidak senangi dalam keilmuan secara agama itu kan teman-teman kita, ikhwan kita dari Nahdiyin, ya. Jadi kalau mereka mendengar namanya tauhid itu dibilang ini ilmunya orang NU ini. Ini kitab karangan ini. Sehingga tidak ada pelajaran tauhid, pelajaran akidah nggak ada. Jadi langsung masuk ke Al-Qur'an, mereka maknai sendiri, artinya maknai sendiri, katanya ini mangkul dari imam pertama. Gitu. Dari pindah ilmu itu ya itu aja, tanpa merujuk ke tafsir, tanpa mengikuti kaidah bahasa Arab secara teliti, tidak ada. Mereka hanya nulis dikte gini. Nah, coro-coro utawi itu sorogan dah. Saya pernah, Ustaz, itu sekitar tahun 2004 sampai 2006 itu bertemu dengan Pak Mursidi, Preso panjenengan, Ustaz? Pak Mursidi, insyaallah. Saya dipinjami kitab. Ya, kitab itu mungkin ringkasan lah dari Abu Dawud atau apa, atau dari ya cuplikan-cuplikan. Kitab Shalah. Lupa saya. Kecil tipis begini, Ustaz. Di dalamnya ada sebuah hadis yang berbunyi khiyaru a'immatikum. Berarti Kitabul Imarah itu. Imarah, betul. Kitabul Imarah kalau tidak salah. Kemudian di bawahnya ada makna. Maknanya bukan sebaik-baik pemimpin kalian, imam-imam kalian, tapi diartikan pilihlah imam-imam kalian. Dari situ saya mulai,
maknanya kok jauh ini dari bahasa Arab. Tapi memang panjenengan pernah mendapati seperti itu, Ustaz? Di dalam ketika belajar mankul itu memang dapat kata-kata yang sekarang setelah panjenengan betul-betul paham bahasa Arab, memang betul-betul ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Potensi seperti itu sangat pasti. Jadi karena apa? Termasuk yang mondok itu kan saya katakan seperti saya itu usia masih kecil. Berangkat dari rumah nggak ngerti apa-apa, paling bisa baca Quran aja. Sampai di sana disiapi Quran kosong, pulpen, nulis. Gurunya menyampaikan. Sampai di mana kapasitas kemampuan seseorang nggak ngerti bahasa Arab, ngerti apa-apa, bahkan cabai rawit, dia nulis nanti kebenarannya sampai di mana. Yang saya pribadi tahu, apa benar tidak diajarkan pelajaran bahasa Arab, Ustaz? Ya, benar. Memang ada pondok khusus itu usulan saya. Pondok khusus, nah tapi akhirnya juga dibubarkan juga. Di namanya Lengkong itu ada pelajaran, tapi itu sudah untuk yang sudah lulus. Kalau di sana sudah jadi mubalik, sudah tugas. Kalau mau ingin belajar sorok baru ke pondok Lengkong. Ya. Lengkong, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada, dibubarkan. Alasannya, Ustaz? Alasannya mengganggu, membuat seseorang murtad. Jadi menyimpang, dia kalau ngerti sorok, ngerti bahasa Arab, dia akan baca macam-macam, sehingga menyebabkan dia kehilangan kepahaman jamaah menurut mereka, akhirnya murtad. Allahumma hdina wa iyyahum. Itu diantaranya. Jadi masalah yang terbesar, penyebab terbesar karena yaitu tidak mengikuti katakan tadi manhaj as-salafus saleh dalam berilmu, beramal, berakidah, bermuamalah, semua terlewatkan. Bagaimana bisa orang akidah nggak dipelajarkan? Bagaimana cerita ulama zaman dulu nggak pernah dibuka? Bahkan selain Al-Quran, mushaf Quran itu, selain kutubus sitah atau himpunan-himpunan kecil yang diambil dari kutubus sitah, secara umum itu didoktrin, dipahamkan bahwa itu kitab karangan, tidak boleh dibaca. Nah, bahasa mereka kitab karangan artinya kitab yang akan menyesatkan umat ini. Jadi hanya itu Al-Quran dan hadis yang mereka pahami tidak mengikuti kaedah-kaedah bagaimana para ulama memahami Al-Quran dan hadis. Nah, itu penyebab utamanya, sehingga muncul banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Terutama saya dan teman-teman itu saat itu ingin meluruskan 3 hal. Apa itu, Ustaz? Nah, 3 hal. Jadi pertama masalah takfir. Ya, takfir yang merupakan akidahnya golongan apa? Khawarij, yang sudah ma'ruf. Jadi sangat mudah mengkafirkan golongan lain ya, Ustaz ya? Ya, mengkafirkan, dan itu jadi keyakinan bahwa selain jamaah mereka, walaupun itu muslim, walaupun itu menetapi Al-Quran dan Sunnah, seperti kita yang ada di misalkan Salafiyin ini, itu kan ada Sunnah, semua kalau tidak berjamaah, bergabung dengan mereka, berarti amalannya raddun semua, mardud, tidak ada manfaatnya. Bergabung itu dalam artian ikut di baiat atau iya, betul. Jadi masuk dan berbaiat kepada imam yang dianggap paling sah seluruh Indonesia khususnya. Nah, jadi takfir ini yang mulai sedikit demi sedikit kita masukkan. Itu pun sangat reaktif mereka. Kalau ada kalimat-kalimat yang mengarah ke arah situ sudah di-cut duluan. Dan orangnya kalau dia tidak punya kedudukan, dia tidak punya kekuatan, nggak punya backingan, ambillah hilang dah. Ada rasan-rasan apa gitu yang menyangkut situ, harus keluar dari golongan ini. Pertama takfir yang kita luruskan, karena dari takfir itu mereka punya keyakinan-keyakinan penyimpangan yang lain yang sangat banyak sekali. Di antaranya apa? Karena dia mengkafirkan, akhirnya nggak boleh nikah dengan selain golongan mereka, nggak boleh sholat di belakang selain golongan mereka. Kalau bagi waris, kalau sampai ada yang bukan golongan mereka di antara keluarga itu tidak dibagi waris. Karena la yarisul muslim al kafir, walal kafir al muslim. Tidak boleh nikah, nggak boleh. Umpama bergaul, mereka punya namanya al wala wal bara, tapi mereka nggak kenal bahasa ini. Hanya mereka tanamkan bahwa selain jamaah kita adalah musuh. Jadi kalau kita berbuat baik itu hanya sekedar
budi luhur. Budi luhur. Bahasa mereka Sebenarnya bahasa semacam takiyah kalau di Syiah ya. Budi luhur fatonah bitonah, supaya dianggap orang baik, muslim yang baik. Tapi di balik itu yang ditanamkan itu pengkafiran pada umat yang lain. Ini yang saya pertama kali di Masjidil Haram tuh kaget. Kaget sekaget-kagetnya kurang lebih di masa 5 bulan 6 bulan. Sampai setiap saya ngaji, ini dalilnya jelas bahwa muslim baca syahadat, semua para ulama tidak mengkafirkan kecuali kalau melakukan nawaqid Islam. Berkali-kali dibaca, berkali-kali mendengar, karena saya dari kecil ya doktrin itu belum bisa hilang. Sampai saya, ya Allah, bukalah hati saya, bersihkan hati saya ini. Kenapa kok tetap condong gitu. Padahal ini dalil sudah sangat jelas. Jadi bab takfir itu saya berusaha 7 tahun itu bagaimana secara halus membenahi itu. Ya masih minim lah. Kalau panjenengan masih ingat, kira-kira syekh siapa yang paling berkesan pertama kali sampai panjenengan ingin keluar dari pemahaman yang sebelumnya? Syekh siapa Ustaz kalau boleh? Karena dari awal saya lebih suka dengan Syekh Yahya ya, dari Syekh Yahya Al-Mudarris. Beliau suaranya lantang, pelan, bahasanya fusha dan kita mudah memahami. Dari situ berulang-ulang, kok nggak pernah nyinggung berimam, bahasa dalamnya berbaiat, nggak pernah nyinggung itu, kecuali kalau sudah sampai di bab Kitabul Imarah misalnya. Itu pun beliau menerangkan ini penguasa, ini ulil amri, ini Raja Malik. Pernah saya duduk dengan beliau, saya tanya, Imam panjenengan siapa saya? Saking saya kalau ingat sekarang lucu banget tuh pernyataan. Katanya beliau, ya Malik Fahad. Malik Fahad, Raja Malik Fahad. Nah, atubayunahu. Oh, apakah sama bayangan saya itu kayak wajib kan, kalau di jamaah yang sekarang katakan jokam itu kan satu orang harus itu per satu orang, kalau nggak bisa langsung harus diwakili kan itu. Saya keyakinan seperti itu. Putra-putra mereka yang masih kecil juga wajib diwakili. Tapi nanti kalau sudah balik harus ulang lagi. Kayak budak itu nah, kalau haji kan diulang lagi. Anak kecil ulang lagi kayak gitu anaknya. Masya Allah. Jadi saya ditanya gitu, kalau ingat sekarang lucu banget. Katanya saya ya, nah, baiat itu yang melakukan ya para tokoh-tokoh itu. Kami cuman apa namanya ikut saja, setuju ya sudah baiat gitu. Di situ saya mulai kebuka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari mana ini dalil-dalil ini. Pertama tadi takfir, kedua bab jamaah yang mereka yakini. Berjamaah. Mereka katakan semua umat Islam di Indonesia ini, bahkan yang awam sekali yang nggak pernah tahu apa-apa, seluruh dunia ini semua firqah, hanya kami yang berjamaah. Apa pengertian berjamaah mereka? Berkelompok, diangkat satu sebagai imam, dibaiat, ditaati layaknya ulil amri, layaknya penguasa. Sehingga ketaatan itu luar biasa memang. Karena apa? Karena mereka membuat doktrin keyakinan taat surga tidak taat neraka. Dan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Anda ibaratnya orang awam itu begini kan, Anda tidak mungkin bisa taat Allah Rasul tanpa melewati ulil amri yang sudah dibentuk ini. Jadi intinya ada di sini. Bahkan salah satu wakil imam dulu tapi sudah meninggal, dia mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Anda tahu ilallah war rasul itu bapak imam. Jadi kamu nggak bisa apa-apa, segala sesuatu harus dikembalikan. Sehingga sampai saat ini itu masih gini bahasanya itu, walaupun dalil Quran hadis, tapi kalau tidak melewati ijtihad, kan dikatakan ijtihad imam, tidak, mereka punya pertemuan 1 bulan disebut dengan daerahan itu, kalau tidak keluar dari daerahan ini batal, tidak boleh diamalkan, nggak boleh digunakan. Sampai segitunya mereka bikin yang namanya jamaah itu. Lantas, maaf saya putus. Lantas kaum muslimin di negara lain bagaimana? Yang tidak ikut jamaah panjenengan dulunya? Ya semua kafir. Kafir ya? Semua kafir. Termasuk kaum muslimin sebelum jamaah ini ada. Nah, juga kafir. Iya memang kadang-kadang mereka
nggak konsisten gitu, karena memang dibangun keyakinan itu dibangun tidak berdasarkan basirah ya. Sehingga mereka kadang-kadang pilih belan. Kalau ditanya kenapa di Mekah Anda makmum sama Muslim di Mekah? Seperti Masjidil Haram. Kok di sini Indonesia kok nggak mau? Apa bedanya? Kalau yang lulus dari Mekah kan bawa ilmu dari Mekah. Kalau sudah begitu beda, di sana masih murni gitu kan. Di sini kan sudah banyak kuburan-kuburan, banyak bid'ah-bid'ah. Jadi yang saya maksud, jamaah yang mereka pahami itu seperti kata-kata talzamu jama'atul muslimin, itu hanya mereka. Padahal kan sangat jelas, talzamu jama'atul muslimin, jamaahnya semua umat Islam, bukan ba'dul muslimin. Kemudian yang mereka pahami lagi bahwa yang namanya jamaah itu harus ada imamnya. Harus ada imamnya. Ini secara bahasa mungkin bisa dibenarkan ya, bisa dibenarkan. Tapi kalau dia memisahkan diri dari umat Islam yang lain, padahal imamnya umat Islam yang dipilih juga sudah ada, resmi sudah ada, apalagi negara kita semua mayoritas Muslim, imam kita ya imam yang sudah dipilih oleh umat Islam semuanya. Nah, mereka bikin imam sendiri dan menganggap yang paling sah. Nah ini yang saya sama teman-teman itu ingin menggiring mereka minimal gini, minimal sampai paham betul bahwa imam mereka itu adalah imam kelompok itu gitu. Dan kelompok bukan itu imam kaum muslimin. Bukan imam kaum muslimin. Bukan imam al-muslimin. Kalau imam kaum muslimin mana ada yang kenal? Lagi dibetonahkan. Sampai gambaran bitonah mereka untuk imam mereka itu ibarat kemaluan. Jadi sekali waktu seringnya ditutup, sekali waktu dibuka jika diperlukan. Nah, contohnya di kamar bersama istri. Artinya kepada orang-orang yang sudah ngaji tadi kitabnya, Kitabul Imarah dengan pemahaman itu ikhtiar seperti itu, baru itu dibuka. Siapa imamnya, bayatnya kapan, itu dibuka. Kalau baru berarti yang bawa-bawa kebanyakan belum kenal imamnya. Ya kalau mereka sudah lama, sudah bayat ya pasti kenal, pasti kenal. Jadi pemahaman bab jamaah dan imamah yang mereka pahami adalah golongan mereka. Padahal yang benar berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' para ulama yang sudah ma'ruf di dunia Islam adalah imam itu adalah khalifah atau penguasa. Penguasa ulil amri yang sudah dikukuhkan oleh halul halli wal aqad, dan rakyat semua mengakui dan semua tunduk kepadanya. Itu yang ingin kita ini yang kedua. Jadi yang pertama masalah takfir, mereka serampangan mengkafirkan sesama muslim yang bukan golongannya, yang tidak berbaiat dengan mereka. Yang kedua masalah jamaah, jamaah adalah jamaahnya mereka, bukan jamaah kaum muslimin secara keseluruhan. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga ini yang membuat mereka sampai sekarang kuat ya di negara ini posisinya, mereka punya dana banyak, bahkan ada bahasa kalau sekarang ya, biyen orang duwe opo-opo, saiki opo-opo duwe. Nah gitu, dibalik. Jadi dulu tidak punya apa-apa, sekarang semua punya, semua punya, bahkan menguasai macam-macam. Jadi ada pengambilan dana yang mereka atasnamakan namanya isrun atau persenan. Mereka mengatasnamakan ini ijtihad imam, jadi kebijakan imam yang harus ditaati, Jika tidak taat, berarti mereka katakan zahu, falamma zahu azaghallah qulubahum, atau bahasa hadis mereka ambil waman syadza ilan nar. Siapa yang tidak taat berarti dia merezel, memisahkan diri menuju neraka. Itu jadi standar utama. Untuk persenan berapa persen Ustaz kalau boleh tahu? Tergantung tingkat. Tidak sama Ustaz ya? Enggak sama. Jadi minimal 2,5, paling tinggi 10. Dan itu tidak ada nisab dan haulnya. Nisabnya mereka bikin. Jadi kalau punya kekayaan nilai sekian sampai sekian, maka setiap mendapatkan rezeki keluarkan 2,5%-nya. Sekian dan sekian. Tidak menunggu 1 tahun ya Ustaz ya? Enggak, setiap dapat rezeki. Biasanya bulanan. Oh bulanan ya. Pengumpulannya setiap saat. Mereka punya namanya KU kelompok, desa, daerah, pusat. Jadi dananya memang kuat. Dulu Bapak Imam Jombang itu cerita ke saya kapan hari Ustaz, itu setiap bulan itu bawa persenannya 500 orang, Masya Allah. Itu juta gitu, banyak sekali. Kalau sekarang ya
daerah yang paling, ini katakan mereka punya imam daerah, Iya. bahkan dalam satu kabupaten itu bisa 3, 4, 5 daerah. 5 daerah. Satu daerah itu bisa pinter Pak Imam daerah 150 juta itu untuk tingkat Jombang zaman yang hanya satu daerah. Iya. Padahal di Jombang sendiri pinter daerah 4 daerah. Berarti ya bisa 600 juta sebulan. Iya, itu baru satu kabupaten. Masya Itu bagaimana di Jakarta? Iya. Ada Jakarta. Jadi memang setiap bulan itu yang naik itu memang puluhan M. Iya. Puluhan M. Jadi itulah yang mereka kelola, mereka namakan harta sabilillah. Harta sabilillah. Yang mengetahui pengelolaannya itu dari jalur imam sama dari jalur keuangan. Nah ini yang dari awal kita ingin membenahi ini, kita sebutkan secara halus. Kalau secara mujaharah terang-terangan tuh ditolak sekali gitu. Kita ingin menggiring bagaimana kita katakan uang sabilillah, ayo kita bisniskan, bikin perusahaan, bikin hotel syariah. Saya bilang nanti kalau sudah selesai semua, tiap daerah sudah nggak perlu setor lagi. Justru dari hasil itu dibagikan fakir orang fakir itu rayuan lah. sedikit demi sedikit, tapi nggak memban, belum memban. Jadi itulah yang 3 hal yang saya katakan sangat penyimpangan yang luar biasa yang perlu diluruskan dari golongan Islam Jamaah yang ada saat ini. Saya punya pertanyaan lagi Ustaz ini terkait Ustaz Abdul Aziz LC, Ustaz Abdul Masud LC, apakah hampir berbarengan ya 3 tokoh besar ini? Maksudnya rujuknya ke manhaj salaf. Alhamdulillah. Nah, jadi saya itu karena dapatkan sanad tadi adalah orang pertama yang diutus untuk belajar. Nah, sesudah saya paham, mulai mengerti beberapa bulan, mulai paham ini bukan manhaj salaf, ini manhaj talaf dalam pikiran saya saat itu. Ini perusak agama, ini bukan mengikuti manhaj as-salaf. Saya mulai mikir, kalau hanya saya sendirian yang paham ini, wah berat saya. Akhirnya saya telepon, saya kirim surat, saya rayu mertua saya supaya menambahkan talib baru. Akhirnya dikirimlah Ustadz Abdul Aziz, Abdullah Mas'ud dan lain-lain. Justru yang banyak saya minta dari keluarga imam ini, dari sepupu istri saya minta per keluarga satu kirimkan. Dan mereka juga lulus juga akhirnya dari Ma'had Al-Haram. Nah, dari situlah berapa bulan setelah saya kirim Ustadz Abdul Aziz dan seterusnya, akhirnya mereka sama dengan saya mulazamah kepada saya dan akhirnya masuk di Ma'had Al-Haram Asy-Syarif. Cuman yang banyak dari I'dad, masuk dari I'dad. Saya di Thanawi, sehingga saya selesai duluan. Panjenengan kundur dari Makkah sekitar tahun berapa Ustaz? 2011 awal. Jadi ketika saya masuk Makkah 2008, itu teman-teman sebenarnya sudah bercerita. Gitu. Tapi setiap kami mau menemui jenengan, sepertinya jenengan menghindar dari kami. Betul ya Ustaz? Betul. Menghindar beliau. Sekarang nggak menghindar, sudah pegang sekarang. Selalu menghindar. Kenapa? Karena apa? Karena kalau kelihatan ada hubungan dengan teman-teman sunnah yang lain, tolib-tolib yang lain, langsung habis. Berarti ini terpengaruh. Inilah Ustaz yang saya tanyakan, kenapa? Karena beberapa dai sunnah itu ada yang masih sampai sekarang ini meragukan bahwa jenengan sudah betul-betul rujuk ke salaf. Jadi ada yang mengatakan ini pura-pura, ini jangan-jangan nanti untuk gaya jamaah kita. Mohon maaf nih, Ustaz. Bikin aliran baru. Iya, makanya tidak banyak yang mengundang panjenengan. Maksudnya tidak banyak berani. Ya. Bahkan kedekatan saya dengan panjenengan dengan Ustaz Abdul Aziz ini sempat menimbulkan kasak kusuk gitu. Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, monggo. Insya Allah saya alamun, Pak Dan. Jadi memang terus terang karena saya itu dari kecil di tempat itu dan ibaratnya hidup saya ada di situ. Kemudian mohon maaf saya diambil menantu di situ. Kemudian saya disekolahkan ke Mekah. Saya merasa saya harus berhasil merubah kesalahan mereka. Jadi bukan hanya langsung meninggalkan ya Ustaz? Iya betul.
Saya ya benar, memang sejak di Mekah, apalagi setelah pulang ke Indonesia, kenapa kok bergabung lagi, WA masuk, kadang-kadang telepon saya, Wa'arid anil jahilin, kef anta lah. Saya bilang, kef hum ahli, wa qala Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Sampai ada yang telepon saya itu, siapkan pondok pesantren, siapkan ini, dari teman-teman salaf. Saya bilang, saya masih di sini dulu. Mereka keluarga saya, oh kan begini. Saya bilang, sahibud dar a'lamu bima fiha. Saya bilang, penghuni rumah itu lebih tahu di dalamnya. Tapi Anda akan tahu suatu saat bahwa saya sama dengan Anda. Saya bilang, saya sama dengan. Jadi 7 tahun itu betul-betul yang kita hadapi itu kan orang tua, orang sepuh. Jadi 2010 sampai 2017 ya Ustaz ya? Lama ya? Betul, 7 tahun. 7 tahun. Jadi kalau boleh saya cerita, yang saya perjuangkan di samping 3 hal itu tadi. Ustadz Abdul Aziz masih belum pulang ya? Bareng saya pulangnya, Ustadz Abdul Aziz yang Abdullah Masud yang agak berarti lebih lama, berapa 2 tahun 3 tahun. Lebih lama panjenengan ya? Lebih Jadi yang saya lakukan, saya standarnya itu tolak ukuran mi'yarnya saya sendiri. Saya dulu belum mengerti ilmu seperti mereka, bahkan lebih parah, bahkan pendoktrin sama dengan mereka. Saya bilang, saya sadar karena saya ngerti ilmu. Berarti ini saya hanya nanamkan ilmu aja, nggak susah-susah gitu. Betul. Akhirnya saya 7 tahun itu susah sekali merubah, menghadapi orang tua yang sudah sangat kolot, sudah mendarah mendaging pemahaman seperti itu, susah sekali. Akhirnya saya tempuh bagaimana keilmuan supaya hidup. Saya hidupkan tahfidz Quran, saya hidupkan bahasa Arab mulai sedikit-sedikit. Kemudian saya kalau menyampaikan mulai pakai tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu saya di dalam ya. Iya. Sampai setiap Jumat itu untuk para guru mereka dari pondok-pondok seluruh itu berkumpul sampai jumlahnya 1.600 orang seminggu sekali. Nah, itu saya masukkan Ibnu Katsir pelan-pelan dulu, nggak langsung bawa Ibnu Katsir saya ya. Pokoknya kan mereka tercengang kan, wah itu bagus sekali. Akhirnya nanya, ini dari mana? Baru saya tunjukkan, ini Rawahul Bukhari dari tafsir Ibnu Katsir. Ini. Akhirnya mereka pada beli. Ibnu Katsir. Akhirnya imamnya, imam ini, imam yang sekarang ini, itu setuju, itu pakliknya istri saya, adiknya, imam adiknya, namanya Abdul Aziz Sultan Aulia. Itu setuju untuk diadakan asrama menurut mereka khataman Ibnu Katsir. 2 bulan sebelum pelaksanaan ketahuan, saya ketahuan. Bagaimana ceritanya itu? Ceritanya, jadi untuk pembinaan ilmu secara umum seperti itu, tahfidz Quran, bahasa Arab mulai ditanamkan, akidah mulai saya masukkan sedikit. Cuman judulnya bukan tauhid. Bukan tauhid, judulnya ar-raja wal khauf, makhafatullah, mahabbatullah gitu. Kalau langsung judul tauhid, hilang dari awal. Ini salafi ini. Mereka pasti begitu. Jelas ini. Terus saya di samping secara umum saya bertiga ya dengan Ustaz Abdul Aziz, Abdullah Masud membentuk namanya Generus Ulama. Generus. Kalau saya bertiga itu namanya Paku Bumi. Paku Bumi itu apa Ustaz? Ya, itanya dai atau ulama yang tertinggi dari golongan pemuda, Paku Bumi, supaya bumi itu enggak. Berarti saya temannya Paku Bumi. Saat itu begitu, jadi insya Allah sebentar lagi saya terkenal, temannya Paku Bumi. Dan saya bikin Generus Ulama 50 orang. Masya Allah. 50 orang. Kita Generus itu apa artinya? Generus generasi penerus. Generasi penerus ulama. Kita ajak hafal Quran, kita ajarin nausara. Berarti ya sudah selesai apa? Ya sudah selesai. Akhirnya kurang lebih 5 tahun, 6 tahun lah. Mereka tanpa saya istilahnya saya didik secara khusus untuk memahami manhaj salaf, sudah paham mereka secara halus. Ada yang tidak kuat, 4 orang semuanya. Akhirnya mereka pergi tanpa pamit. Maksudnya tidak kuat di dalam. Jadi dia tetap memegangi yang lama. Enggak, dia karena sudah paham. Sudah paham, tidak kuat di dalam. Dia tidak bertahan. Jadi sudah paham, tidak kuat dengan realita di dalam. Saya ajak untuk sabar nggak bisa. Saya tinggal keluar negeri, pergi dia.
bergabung ke Ustadz Abdullah Roy di Pandeglang. Iya, Pandeglang. Akhirnya salah satu diampai mantu juga. Oh, masalah. Ustadz Abdullah. Nah, itulah Penyebab panjenengan ketahuan. katanya mereka kalau muridnya begini berarti gurunya Seperti itu. Iya. sama ini. Guru kencing Berdiri, murid kencing berlari. Itu, dari situlah kita Itu tahun berapa mulai ketahuan, Ustaz? ya 2017. 2017. Tapi panjenengan masih tinggal di dalam tuh? Ya, tinggal masih di dalam. dua proses yang saya jalani saat itu. Pertama namanya DNA, Iya. dinonaktifkan. DNA. Saya dibiarkan dan teman-teman bertiga itu 1 tahun. Kenapa saya masih bertahan? Karena saya masih menunggu kajian tafsir Ibnu Katsir ini. Barangkali bisa dilaksanakan gitu. Iya. Di situ saya akan menjelaskan semuanya, fikih, usul fikih dan bab khalifah kan ada di awal surat Baqarah itu. Iya. Kalau sudah berkumpul hataman itu biasa sampai 16.000 orang. 16.000. Nah, dari daerah seluruh Indonesia. Sampai berapa hari biasanya, Ustaz, pelaksanaan? Ya tergantung kitabnya yang dikaji. Bisa 1 minggu, bisa 10 hari. Cukup ya semua lokasi pesantren cukup. Ya sistemnya ya seperti itu tadi. Jadi dibaca, mereka nulis dengan cepat gitu. Iya. Kalau mereka Wah, pingin. ini berarti kesempatan ya untuk Ya itu yang saya tunggu sehingga di masa DNA itu namanya dinonaktifkan, kami masih bersabar setahun itu nunggu. Di ujung 1 tahun Bapak Imam masih Sugeng waktu itu, masih hidup. Bapak Imam yang kedua. Yang kedua sudah nggak ada dari 2006 waktu semasa saya di Mekah. Saya di Mekah ini yang ketiga. Jadi masa 10 bulan, 11 bulan kita sabar menunggu. Kita sudah DNA, nggak boleh ngimami, nggak boleh ngajar, nggak boleh macam-macam. Dan suara-suara fitnah itu sudah disebarkan. Tapi masih disapa Ustaz kalau ketemu? Ya banyak orang takut karena kalau orang dekat itu berarti katut gitu, terpengaruh gitu. Nah di ujung 11 bulan itu barulah ada namanya majelis tabayun, klarifikasi 3 kali. Nah disitulah cerita singkatnya. Karena saya merasa bahwa kemungkinan besar saya bertiga pasti dikeluarkan, maka disitulah kita garap. Sebutkan dalam 3 pertemuan di majelis itu banyak petinggi yang hadir. Ya petinggi semua yang hadir. Bapak Imam, Bapak Wakil Bat, wakilnya Imam, kemudian utusan Paku Bumi, utusan orang-orang khusus itu. Paku Bumi, Paku Tutur nggak masuk. Orang-orang atas saja. Di situ apalagi Paku Usuk ya. Jadi saat itu ya kesempatan. Termasuk klarifikasi terakhir itu, wah ini kesempatan terakhir yang bilang. Maka kita bahas masalah takfir, masalah bab jamaah ini, masalah mengkafirkan orang, bahas tuntas di situ. Besoknya langsung mereka bingung untuk memutuskan apa. Karena apa? Kata imamnya ini, lho sing diomong kabeh dalil piye carane? Bingung. Dalil kabeh. Akhirnya ada salah satu wakil. Apa ada bibit-bibit mulai sadar atau bagaimana, Ustaz? Saya kira dengan penjelasan kami itu ibaratnya orang rendah EQ-nya saja paham. Karena kita terangkan menurut kenyataannya begini, ayatnya begini, nggak terbantahkan. Bahkan di pertemuan terakhir itu nggak ada satupun yang membantah. Ada 1 orang yang ditugaskan untuk membantah saya, 2 kali ngomong saya sekak, habis dia. Soalnya dia Paku Budul itu, bukan Paku Bumi. Masya Allah. Jadi kata imamnya ini di hari kedua sebelum pertemuan diumumkan daerahan namanya pertemuan seluruh Indonesia kan, nah, itu imamnya bingung. Wah apa sih ngomong dalil iki piye carane? Baru salah satu wakilnya dia yang ahli strategi ini. Oh ngeten mawon, gini aja. Jadi kita bilang memang yang diomongkan Pak Khalil, Pak Abdul Aziz, Pak Mas'ud, semua dalil. Tapi kepahaman atau pemahaman mereka terhadap dalil itu menyimpang. Menyimpang, tidak sesuai dengan mangkulan kita yang murni. Murni yang mukhlis, yang dari Bapak Imam Haji Nur Hasan. Mereka pegangannya begitu. Akhirnya betul
besoknya diumumkan di pertemuan perwakilan imam-imam daerah seluruh Indonesia, itu bulan beliau. Berarti tahun berapa? Tapi beliau sudah tahun berapa itu tepatnya? Berarti awal 2018. Ya, 2018. 2018. Diumumkan ya? Ya, diumumkan. Mereka bilang ini maklumat satu. Nanti bulan depannya ada maklumat 2 sampai maklumat 3 itu murtad sudah. Kenapa? Murtad dari. Jadi Pak Bumi sudah dianggap murtad? Ya, ulamanya dianggap murtad. Iya. Nah, kalau sudah itu ya udah ulama sesat, ulama pengkhianat, ulama macam-macam pendusta dan itu disematkan ke kami saat itu. Itulah. Reaksi jamaah panjenengan yang 50 orang tadi bagaimana? Murid-murid inti tadi yang belajar. Itu keluar semua, kecuali 1-2 aja. Jadi ya. sudah banyak yang paham. Iya. Masya Allah. Secara umum udah keluar main. Itu mungkin yang menyebarkan pemahaman yang benar akhirnya. Ya, alhamdulillah yang oleh Allah terutama orang-orang yang dekat dengan saya mereka paham, mengerti dan mereka ikut keluar sama saya. Dan alhamdulillah juga tokoh-tokoh ya yang mereka punya intelektual dan tidak terlalu buta banget dengan masalah agama, termasuk namanya Pak Jenderal Polisi Faizi ya. Itu polisi ya. Beliau pernah jadi bintang 2 itu dubes ya. Bintang dubes 2 ya? Mesir. Beliau bintang 2 kan ya? Dulu Jenderal, Kapolda ya kalau nggak salah. Kapolda Jateng, terus di Bareskrim juga. Iya. Setelah itu di Mesir, duta besar Mesir. Beliau bisa paham juga. Beliau di sanalah terbuka di Mesir. Iya, mulai terbuka. Oh, berarti aku dihapusi selama ini kan? Dibohongi selama ini. Terus beliau pulang ke Indonesia, melihat kami bertiga sedang bergerilya. Oh iya. Nah, mereka tahu dah. Beliau tahu. Wah ini nih, bagus ini. Udah biarkan. Beliau tenang di dalam. Giliran saya di DNA dimurtadkan, beliau orang pertama yang menentang itu. Sejak kepulangan saya, makanya banyak yang direkrut diambil oleh Majelis Ulama Indonesia karena mereka yakin bahwa keilmuannya itu luar biasa gitu. Setelah mereka bertamu, nah, alhamdulillah sekarang setelah saya dikeluarkan dari Majelis Ulama terutama pusat, akhirnya pantau ulang. Ada apa ini? Ada apa ini? Akhirnya insya Allah Majelis Ulama sekarang mulai bersih-bersih dari anggota dari Islam Jamaah. Banyak yang masuk di sana. Banyak. Semenjak saya pulang, karena programnya itu diundangi, ulama-ulama itu diundang, terus kita sebutkan begini. Artinya kita terangkan keilmuan secara yang sudah ma'ruf. Gitu. Dikiranya begitu, padahal di belakang masih ya koyong menubui. Seperti itu. Nah, itulah perjuangan yang saya jalankan bersama teman-teman. Ya. Maka himbauan saya kepada saudara Islam Jamaah yang masih di dalam, dengarkan, pahami agama ini dengan benar. Tolong Anda keluar dari ikatan-ikatan doktrin itu dan membaca, mendengar dari para ulama sehingga bisa terbuka dan mengerti apa Islam rahmatan lil alamin insyaallah. Ayo. Sebagai penutup Ustaz, mungkin nasihat singkat buat semuanya, tidak hanya kepada mereka-mereka yang masih tergabung, tapi kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para pemuda ini, Ustaz. Karena sekarang ini saya melihat realitas pemuda ini jauh dari agama. Bahkan semangat pemuda untuk mempelajari agama sangat-sangat minim ya. Mungkin nasihat singkat 5 menit Ustaz sebagai penutup dari dialog interaktif ini. Monggo silakan. Baik. Sayati alaikum zamanun la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu wala minal Islam illa ismuhu. Memang kita lihat saat ini mazahir yang tampak di depan mata, di samping memang ini pengaruh dari kerusakan zaman ya, akhir zaman Rasulullah sudah bersabda seperti itu, tapi juga memang indikasi yang bisa kita lihat juga ada dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam, dia akan menghancurkan Islam kita ini. Maka para pemuda, khususnya pemuda yang masih punya kesempatan dan punya kemampuan untuk mencari ilmu, hendaklah melonggarkan diri, menyelamatkan Islam dan menyelamatkan umat ini. Kalau kita boleh berharap, ini masih harapannya masih luas kan? Kan belum datang Imam Mahdi,
datang Nabi Isa. Artinya Islam itu masih dijanjikan ada kemenangan di akhir zaman. Kemenangan di akhir zaman. Barangkali kita adalah salah satu bagian dari walaupun memulai, kalau ibarat pohon kita akarnya sebagian lumayan, kita punya andil, kita punya saham kebaikan amal jariah di situ dengan cara menghidupkan ilmu, mempelajari Alkitab dan Sunnah. Dan ini yang kita harapkan. Karena apa? Karena ketika Islam itu kembali sebagaimana sabda Rasulullah, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya, yang kita cari tuba ini, kabejan, keuntungan yang luar biasa baik untuk personal pribadinya, keluarganya, bahkan semua umat, itu adalah kebaikan ketika kita menjadi ghuraba di akhir zaman, Maka terus kita suarakan kepada pemuda-pemuda yang punya kemampuan, punya waktu untuk bersemangat mendalami Islam, mendalami syariat Islam, mendalami Al-Quran dan Sunnah, karena sudah bisa dipastikan bahwa itu jalan keselamatan, thariqun najah, tidak ada lain selain Alkitab dan Sunnah. Mari kita selamatkan umat kita, Islam kita ini di akhir zaman ini dengan kesungguhan kita mendalami. Orang kadang berpikir begini, terlalu banyak yang dipikirkan sehingga yang ada di benaknya itu sulit. Kalau sudah sulit mundur. Misalkan contoh menghafalkan Al-Quran sulit, menghafalkan Al-Hadis sulit, membaca gundul ghairu maskul sulit. Kalau sulit, akhirnya menyerah. Nah, padahal ada ucapan unen-unen di orang Jawa, yang diarabkan itu al biasa'u minal kulino. Kalau bahasa Indonesia karena biasa hilanglah rasa. Disebutkan dalam bahasa Arab kathratul imsas yudhibul ihsas. Sesuatu yang berat yang kita bayangkan sulit itu kalau kita jalani sedikit-sedikit akhirnya menjadi mudah. Hafalan Quran, kita lihat orang buta, bahkan orang yang EQ-nya rendah bisa. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ilmu itu kan standarnya hanya di hafalan itu. Paham, hafal ya sudah alim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ayat yang sangat jelas yang berada di dada orang-orang yang diberi ilmu. Artinya hafal. Nah, begitu juga orang yang sudah berhasil menghafalkan Quran atau sedikit dari beberapa judul Quran, nanti menghafalkan yang lain mudah. Masya Allah. Mudah. Jadi jangan ada bayangan bahwa menghafalkan ilmu itu sulit. Lakukan persungguh, ikhlas, manjadda wajad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kemudahan. Maka tolong kuatkan keyakinannya. Jadilah manusia penyelamat umat. Memang kalau melihat seperti di negara kita ini saja, umat Islam mayoritas. Tapi bagaimana setelah kita tinjau dari Islam yang sesungguhnya, dari adabnya, akhlaknya, tabiatnya, ya sudah jauh dari Islam. Ketika saya datang di Jepang melihat tertib, itu perasaan, loh ini apa orang Islam semua? Seharusnya kan orang Islam yang seperti itu. Adab orang Islam kadang dikatakan apa? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadilah kita penengah, jadilah kita orang yang punya himmah aliyah, cita yang mulia untuk menyelamatkan Islam kita ini. Insya Allah jadi jariah bagi kita. Jadi kesimpulannya nasihat untuk para pemuda dan seluruh kaum muslimin, iso jalaran soko kulino. Jadi kita bisa karena kita terbiasa. Ya. Insya Allah bapak-bapak yang biasa naik motor itu karena terbiasa akhirnya bisa. Bahkan pegang setir hanya tangan satu pun bisa. Termasuk yang nyupir. Maka pemuda-pemuda jangan putus asa. Beliau sudah menyampaikan pada kita, bahkan pengalaman beliau pribadi 7 bulan selesai hafalan Quran. Maka mari para jemaah semangat, khususnya anak-anak muda, ayo semangat. Ini pendahulu-pendahulu kita, mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada Syekhana, guru kita yang mulia Syekh Muhammad Khalil Asy'ari bin Bustami LC Hafizahullah Ta'ala. Nama lengkapnya beliau Muhammad Khalil Asy'ari bin Bustami.
Kalau Hafizahullah Ta'ala di Ma'had Haram Khalil Bustami. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, Amin amin. dijaga oleh Allah, tetap istiqomah di atas iman dan Islam, tetap istiqomah mendakwahkan Islam yang murni sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, selaras dengan pemahaman as-salafus saleh. Terima kasih kepada beliau dan rombongan, kepada ibu, kepada putra putri beliau tadi yang ikut serta juga, kepada tim dari pesantren beliau yang mempertemukan kita. Karena terus terang masih ada ustadz yang mengatakan kepada saya, hati-hati, Khalil Bustami kuwi go gek nyelubut. Jadi masih banyak yang meragukan. Mudah-mudahan hilang keraguan ya Ustaz. Yang bersani Facebook kita siaran langsung ini hilang keraguan. Insyaallah beliau istiqomah insyaallah. Insyaallah beliau istiqomah berdakwah sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Sama bu kita insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan ya. Setelah ini ditutup, silakan wudu dulu. Jadi Pak Muadzin jangan langsung kumandangkan iqamah, wudu insyaallah 10 menit bagi yang belum berwudu. Kemudian setelah itu kita sholat isya dan jangan buru-buru pulang. Ya nanti ada ramah-tamah sebentar insyaallah. Ya kita kan jarang ngaji lama-lama ya, jarang. Biasanya ngaji 40 menit, 1 jam, jarang lama. Kalau di Saudi tanya beliau, kami biasa daurah itu dari ba'da subuh sampai jam 10 malam. Tanya kepada beliau. Apalagi menghatamkan kitab-kitab hadis cari sanad itu. Ya Allah. Itu bangun itu boyok rasanya seperti apa? Mau terbang. Tapi subhanallah, ini pengalaman pribadi saya. 8 hari kami duduk di depan masyayikh, 11 hari. Itu 2 hari memang kantuk itu seperti nggak bisa ditahan. Tapi setelah 2 hari hilang dan rasa bahagia dan tentram di hati kita. Masya Allah. Kalau kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Maka mudah-mudahan ya semuanya jangan pulang buru-buru ya. Nanti kalau pulang mohon pelan-pelan ya. Kendaraannya pelan-pelan, nanti teman-teman dari petugas parkir untuk mengatur dengan baik, hati-hati, jangan sampai jatuh karena jalannya masih kurang bagus juga ini. Doakan pesantren ini bisa istiqomah dan juga ma'hadnya beliau Syekhuna, ma'had Bakah ya. Mudah-mudahan maju, ma'had kita semuanya maju, alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan ribuan santrinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Dan semuanya di atas manhaj yang benar insyaallah. Jadi nanti mohon demikian dan mohon kalau berjalan termasuk adab yang diajarkan Rasulullah itu tidak terburu-buru kita, tidak ngebut-ngebut. Ahlus sunnah itu dimanapun akhlaknya baik, bukan hanya akidahnya yang lurus, bukan hanya tauhidnya yang benar, tapi juga berakhlak yang mulia, beradab yang mulia. Semua mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Syukran jazilan kepada semuanya, jazakumullah khairan, terutama kepada kru tim dari Ustaz Khalil maupun dari tim At-Tirmidzi. Alhamdulillah sudah berapa jam ini tadi ya? Sudah 2 jam lebih ini, masya Allah, tidak lelah. HP-nya mungkin sudah panas ya, tidak lelah ini. Minta istirahat ini. Mudah-mudahan terima kasih Bapak HP. Masya Allah. Terima kasih Facebook ini. Facebook harus kita sampaikan terima kasih juga karena mau menyebarkan kebaikan insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك